Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, kecelakaan maut yang terjadi di Simpang Aquamor, kilometer 7 RT 3 RW 2 Desa Batak Kapidu, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur pada Selasa 22 Maret malam merenggut 2 korban jiwa. Pengendara sepeda motor Revo hitam bernomor polisi ED 3526GA yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, yakni Marcelinus Kaliang Dendimara, 30 tahun, dan penumpangnya yakni Rizpin Likalija, 18 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Riano yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian, laporan Anda. Firda, terima kasih Tribuners. Dapat saya laporkan kembali terjadi kecelakaan di Kota Waingapu, tepatnya di Simpang Aquamor pada hari Selasa tanggal 22 Maret pukul 18, saya ulangi pukul 19.30 atau jam setengah 8 waktu setempat. Dalam kecelakaan tersebut, 2 orang pengendara sepeda motor atas nama Marcelinus umur 30 tahun dan juga Crispin umur 18 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Berdasarkan keterangan saksi mata dan keterangan pihak kepolisian, kecelakaan terjadi akibat truk yang dikemudikan oleh Alfon umur 30 tahun dengan nomor polisi ED 8750 yang saat itu melaju kencang dari arah luar kota menuju Kota Waingapu, tidak dapat mengendalikan kendaraannya setelah akan melewati satu buah sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan. Saat itu karena tidak bisa mengendalikan kendaraan, maka kendaraan truk itu keluar jalur dan menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Setelah truk menabrak sepeda motor, truk kemudian menabrak pula satu unit pick up milik PLN yang saat itu sedang terparkir. Kejadian tersebut mengakibatkan 2 pengendara kendaraan roda 2 atau sepeda motor langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Warga yang datang kemudian mengevakuasi atau membawa 2 korban itu ke rumah sakit Umbu Rarameha Waingapu. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, pengemudi truk saat itu berada dalam pengaruh minuman keras. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang Riano atas laporannya. Dan tadi Tribuners Rian juga sudah menyimpulkan keterangan dari AKP Febrian Putra Kasat Lantas Polres Sumba Timur. Dan berikut liputannya untuk Anda. Untuk korban ada 2 yang meninggal. Jadi atas nama Marcelinus, saudara Marcelinus sama saudara Rizpin. Terus untuk kerugian material itu kurang lebih sekitar 35 juta. Seperti itu. Konfirmasi korban itu pengendara sepeda motor. Iya. Jadi pengendara yang meninggal itu pengendara sepeda motor dan yang dibonceng, yang menumpang sepeda motor, seperti itu. Jadi berdasarkan hasil olah TKP dengan keterangan saksi-saksi, jadi kita simpulkan bahwa untuk kelalaian itu berada di supir truk atas nama Alfon, karena yang bersangkutan kondisi jalan itu sempit, yang bersangkutan dengan kecepatan tinggi dan dalam pengaruh minuman keras, dalam hal ini alkohol. Seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa kecelakaan ini terjadi karena kelalaian dari supir. Kita beralih ke Bandar Lampung, Saudara. Polresta Bandar Lampung mengungkap sindikat penggelapan mobil rental. Tim Polresta secara maraton mengamankan 5 pria yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya beraksi dengan menyewa mobil rental menggunakan identitas palsu, lalu menggadaikannya maupun menjualnya kepada orang lain. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joviter. Ya, baik Firda. Untuk pengungkapannya sendiri dilakukan oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung berawal dari laporan korbannya. Adapun korban merupakan pengusaha rental di Bandar Lampung. Dapat diketahui bahwa modus para tersangka ini yakni menyewa atau rental mobil dengan menggunakan identitas palsu.
identitas palsu tersebut seperti KTP dan kartu keluarga dibuat sendiri oleh salah satu tersangka. Perlu diketahui juga dalam pengungkapan ini, Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengamankan 5 orang tersangka. Setiap tersangka punya peranan masing-masing. Adapun selain pemalsu identitas, ada juga tersangka yang berperan untuk mencari rumah kontrakan dan sewa rental mobil. Sementara ada 1 orang masih dalam DPO, yaitu pemodal utama dalam sindikat ini. Pihak polisian saat ini masih mendalami keterangan dari 5 tersangka untuk menangkap DPO tersebut. Pihak polisi juga menghimbau agar masyarakat atau khususnya para pemilik usaha rental untuk lebih berhati-hati lagi dalam melayani konsumennya. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Jovitar atas laporannya langsung dari Bandar Lampung. Dan kami akan tampilkan Tribuners keterangan dari Kompol Devi Sujana, Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ada yang berpura-pura merental, ada yang menyewa rumah di salah satu perumahan, kemudian dibuatkan KTP palsu dengan alamat rumah tersebut, sehingga pemilik rental sendiri merasa yakin ketika akan menyewakan mobilnya dan lepas kunci. Karena sebelum diserahkan, korban sendiri langsung melakukan pengecekan kepada rumah yang bersangkutan. Kemudian ada juga yang berperan membuat KTP palsu, KTP dan kartu keluarga palsu. Tim penyidik Polres Biren sejak beberapa hari lalu, tepatnya pada Jumat 18 Maret, menetapkan 2 tersangka kasus temuan mayat bayi dalam sumur di Desa Jebrek, Pesang Selatan, Biren yang ditemukan pada Rabu 16 Maret. Penetapan kedua tersangka juga terkait dengan ceceran darah di Jembatan Gantung Awe, Getung Getah Paya, Pesengan Sibelah Kereng dengan Desa Redep, Pesengan Selatan, Biren. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Yusmadin Idris yang akan melaporkannya. Silakan Yusman, laporan Anda. Terima kasih Firda. Ditangkapnya dua tersangka. Yang pertama DD adalah seorang wanita masih siswi, kemudian IKL 24 tahun, seorang pria warga Desa Awi Getapaya. Penangkapan keduanya, yang pertama bermula dari temuan sepeda motor di Semak Belukar, dan kemudian ada ceceran darah di Jembatan Gantung. Dan selanjutnya, warga Desa Jebrek menemukan bayi dalam sumur. Penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh tim Polres Biren, bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap dari 2 sejoli tersebut. Dari keterangan dan penyelidikan lanjutan, akhirnya Polres Biren menangkap saudara IKL umur 24 tahun di rumahnya. Penangkapan tersebut berdasarkan yang pertama adalah himbauan kepada keluarga untuk menyerahkan diri untuk kembali karena sempat menghilang. Akhirnya diamankan di rumah dan dibawa ke Polres Biren. Sementara DD yang memang dari awal kondisi lemah dalam perawatan di rumah sakit Dr. Pauliah Biren juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dipersalahkan membunuh bayi yang masih kecil. Menurut keterangan hasil penyelidikan, mayat bayi tersebut adalah mereka dilahirkan di kamar mandi MCK Menasah Desa Jebrek, Pesangan Selatan. Setelah bayi dilahirkan, sang tersangka IKL membuang mayat tersebut ke dalam sumur, kemudian mereka pergi melintasi Jembatan Gantung. Akhirnya terbongkarlah kasus tersebut, dan dari rangkaian pelanggaran tersebut, tindak pidana tersebut, Kapolres juga mengamankan 1 sepeda motor, kain sarung, jilbab, dan beberapa lainnya. Serta sudah memintai keterangan sejumlah saksi yang mana ada warga yang melihat pada Senin yang memang mendatangi mereka kedua datang ke MCK tersebut, yang akhirnya terungkap pada Rabu di mana warga menemukan bayi. Itu kasus yang menjeratnya. Keduanya diancam hukuman 8 tahun penjara. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Yusman, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Yusman juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Mika Hardi Wirapraja, Kapolres Biren. Berikut liputannya untuk Anda. Yang peristiwa. Kemudian lagi pada hari Kamis tanggal 17 Maret
kurang lebih sekitar pukul 03.30 pagi itu dilakukan dan diamankannya Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang buronan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas 1 tahun ini ditangkap unit Resmob Satreskrim Polrestabes Palembang pada Rabu 23 Maret siang di kawasan Kenten Palembang, yakni dengan tersangka Baim 25 tahun. Baim terlibat aksi curas bersama Muhammad Romadoni, 24 tahun, Rizky Fauzi, 22 tahun, Ahyar Bahtiar, 24 tahun, Muhammad Taufik, 24 tahun, Reno Pratama, 22 tahun yang sudah tertangkap dahulu, dan Badung Julius Roy, ketiganya masih DPO pada hari Minggu 11 Maret kemarin. 11 April maksud kami. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Andika Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andika, laporan Anda. Jadi benar, terima kasih rekan Firda, jadi benar telah terjadi aksi curas yang dilakukan Baim dan rekan ke-7 rekannya. Baim juga dari data dicatat sudah merupakan buron 1 tahun dan berhasil ditangkap unit Resmob Polrestabes Palembang ketika unit Resmob Polrestabes Palembang melakukan lihat hunting di sekitar TKP, dan saat itu bertemulah dengan tersangka Baim di lokasi dan Baim pun langsung diamankan. Kejadian curas ini terjadi pada Minggu tanggal 11 bulan April 2021 sekitar pukul 02.30 dini hari, di mana saat itu korban Wanci sedang menonton balap liar di Jalan Bening Sari, Kecamatan Kebuning, Palembang, dan pelaku pun bersama Baim bersama 7 rekannya juga ada di TKP, sedang berada di TKP melihat korban yang sedang sendirian. Saat itu Baim dan 7 rekannya langsung melakukan aksinya dengan cara merampas motor korban berjenis Yamaha Mio. Nah, setelah TKP, 8 pelaku ini pun kabur, dan hingga kini terupdate di kepolisian sudah 5 tersangka yang diamankan dan masih ada 3 buron yang sekarang sedang diburu. Atas ulahnya, kelima pelaku begal ini curas dengan kekerasan akan terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos Andika Wijaya atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan kami, yakni dari Kompol Abu Dhani, Kasih Humas Polrestabes Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Secara profesional dan prosedural. Kemudian tersangka Jul Kipi alias Baim telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Wanci. Saksi korban Wanci telah dilakukan pemeriksaan dan tersangka telah cukup bukti untuk dilakukan ke tingkat perkara. Dan dia sempat buron 1 tahun kan? Ya betul. Tersangka telah menghilang sejak 1 tahun yang lalu. Kalau untuk modusnya tersangka Zulkifli alias Baim melakukan dengan cara memepet kemudian memukul saksi korban memakai helm. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi kembali menggelar sidang restoratif justice pada Rabu 23 Maret. RJ yang dilakukan terhadap kasus percobaan tindak pidana pencurian dengan modus jambret dengan pelaku Doni Haryansyah terhadap korbannya Anissa. Doni mencoba melakukan tindak pidana, namun kala itu ia gagal melakukannya. Karena tidak ada kerugian dan korban memaafkan pelaku, maka pihak kejaksaan mengajukan restoratif justice kepada Jaksa Agung. Untuk mengetahui informasi bagaimana proses restoratif justice yang dilakukan oleh kejaksaan, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jambi, ada Musakir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Musakir, laporan Anda. Rekan Bilda, selamat siang rekan Bilda. Ya, silakan laporan Anda, rekan Musakir. Oke, baik Tribuners, selamat siang semuanya. Dapat kami laporkan jika kemarin pagi telah dilaksanakan sidang restoratif justice terkait dengan kasus percobaan penjambretan yang dilakukan oleh Doni Haryansyah bin Sahroni terhadap korbannya yang bernama Anissa. Nah, kejadian ini telah
terjadi sekitar 2 bulan yang lalu, dan baru kemarin restoratif justice ini disetujui oleh Kejagung. Dalam restoratif justice ini atau RJ ini, isak tangis di ruangan tersebut pecah. Bahkan ibu dari tersangka nyaris pingsan di hadapan jaksa. Begitu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Muzakir, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan kami Muzakir, yakni dari PLH Kajari, Andi Sasongko. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Maret 2020, bertempat di Kejaksaan Negeri 2022. Bertempat di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, telah dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas nama Doni Hariansyah bin Sahroni. Dari pihak korban telah memaafkan tersangka dalam perbuatan melawan hukum tindak pidana pasal 362 Junto 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alhamdulillah, dari kedua belah pihak telah melakukan perdamaian sehingga penghentian penuntutan ini dapat berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh Kepala Seksi Intelijen, Jaksa Fasilitator, PLH, Kepala Seksi Pidana Umum. Demikian. Jadi sepakat untuk ini ya, untuk berdamai ya? Untuk melakukan perdamaian berdasarkan Peraturan Jaksa Agung 15 tahun 2020. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang.
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Pelalawan mendalami asal-usul senjata airsoft gun milik seorang pengedar narkotika yang ditangkap di Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kasubag Humas Polres Pelalawan AKP Edi Haryanto saat konferensi pers mengatakan pengedar narkoba berinisial MH sempat melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan kepada anggota polisi yang hendak menangkapnya. Seorang anggota polisi terluka di bagian lengan tertembak peluru airsoft gun sebelum berhasil meringkus pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Pelalawan, Provinsi Riau, saya Yohanes Tanjung melaporkan bahwasanya memang Polres Pelalawan berhasil mengamankan 3 orang tersangka pengedar narkoba pada hari Jumat pekan lalu. Namun Polres Pelalawan baru merilisnya kepada awak media pada hari Selasa kemarin. Sebenarnya satu dari tersangka memiliki airsoft gun yang bahkan sempat melakukan perlawanan kepada petugas ketika saat ditangkap di dalam rumahnya. Ketiga tersangka yang ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pelalawan berinisial BS 48 tahun, SB 41 tahun, dan MH 40 tahun. Tersangka yang melawan itu berinisial MH berusia 40 tahun. Penangkapan berawal ketika Satres Narkoba Polres Pelalawan bekerja sama dengan Polsek Langgam mendapatkan informasi bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba di Desa Tambak, Kecamatan Langgam. Pada saat itu mereka langsung turun ke lokasi dan melakukan penyelidikan maupun pengintaian. Pertama yang ditangkap yakni pelaku berinisial BS yang ditangkap di Jalan Koridor Basrah, Kecamatan Langgam. Dari tangan BS, polisi mendapatkan dan menyita 2 paket narkoba jenis sabu seberat 4 gram dan beberapa alat bukti lainnya. Ketika diinterogasi oleh petugas gabungan, SB mengaku bahwasanya barang tersebut didapatkan dari MH yang berada di Desa Tambak, Kecamatan Langgam. Kemudian petugas gabungan melanjutkan perburuannya dan mendatangi rumah daripada MH. Ketika sampai di TKP kedua, tim gabungan melakukan pengepungan terhadap rumah MH. Namun ternyata MH sendiri sudah mengetahui kedatangan petugas. Ketika petugas merangsek masuk ke dalam rumah MH, ternyata MH sudah terlebih dahulu bersembunyi di atas plafon rumahnya dan untuk mengelubungi petugas. Ternyata polisi juga mengetahui jika MH berada di atas plafon. Ketika itu salah satu anggota daripada tim Satres Narkoba Polres Pelalawan dan Polsek Langgam berupaya naik ke plafon untuk menangkap MH. Pada saat itu MH yang memang memiliki senjata jenis airsoft gun melepaskan tembakan ke arah anggota polisi dan mengenai lengan kirinya. Selanjutnya petugas memanggil istri daripada MH untuk melakukan negosiasi ke atas plafon. Di saat dilakukan negosiasi, salah satu polisi juga kembali
naik ke atas pelapon untuk menangkap MH. Pada saat itu tersangka ini juga melepaskan tembakan dan mengenai bahu daripada anggota kedua yang tertembak ini. Namun tidak menyurutkan langkah anggota polisi yang tertembak kedua kali tadi itu langsung menarik tangan MH hingga jatuh ke lantai dan kemudian diringkus. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ganja kering seberat 80 gram lebih. Kemudian ketika diinterogasi, MH mengaku bahwasanya narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya sebelumnya diberikan kepada temannya berinisial SB yang berada di desa yang sama. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap SB yang juga kaki tangan daripada MH sendiri. Sampai saat ini Polres Pelalawan masih mendalami asal-usul daripada jenis senjata airsoft gun yang milik MH. Apakah memiliki izin ataupun MH merupakan salah satu anggota dari klub olahraga menembak. Karena selama ini polisi masih fokus pada kasus narkoba yang menjerat MH. Sedangkan untuk kasus daripada airsoft gun, kepemilikan itu masih kembali didalami. Bisa saja MH akan terkena lagi dengan undang-undang darurat tentang kepemilikan airsoft gun yang tidak berizin. Demikian, Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Yohanes Tanjung atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari KPO Satres Narkoba Polres Pelalawan, Aibtu Joni. Berikut liputannya untuk Anda. 22 sekira jam 4.30 WIB. Jadi TKP-nya di rumah Jalan Tambak, RT 002, RW 003, Kelurahan Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Pelaku inisial nama MH, 40 tahun, laki-laki Islam, Melayu, wira swasta, tamatan SD, alamat RT 02, RW 003, Kelurahan Tambak. Kali ini Tribuners dipimpin langsung oleh KBU, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan, didampingi Kasubag Humas AKP Edi Haryanto. Bisa kita lihat sendiri 3 orang yang di belakang merupakan tersangkanya. Tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Tribuners. Adapun barang bukti yang dapat disita dari tersangka inisial MH dan kawan-kawan, ini 1 paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 86,91 gram. Kemudian yang kedua, 2 unit timbangan digital warna hitam. Selanjutnya 1 buah kotak warna hitam. Kemudian 1 unit HP Realme warna biru. Kemudian 1 buah dompet warna hitam. Kemudian 1 pucuk senjata airsoft gun warna hitam. Selanjutnya 1 kaleng peluru airsoft gun. Kemudian 2 buah tabung airsoft gun. Selanjutnya 1 buah plastik besar warna biru yang berisikan plastik bening plat merah. Selanjutnya uang tunai sebesar Rp10.700.000 serta 1 unit mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi BM 1258 TN. Terhadap mobil ada di belakang kita amankan di gudang. Kebakaran terjadi di Jalan Nangka, Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros pada Rabu 23 Maret. Dalam kejadian tersebut terdapat 4 bangunan yang hangus terbakar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros, Lotang, menyebutkan 8 armada diturunkan untuk memadamkan api. Yang menjelaskan pihaknya menerima laporan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sementara api baru bisa dipadamkan sekira pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nurul Hidayah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurul, laporan Anda. Halo Tribuners. Halo Firda. Baik Tribuners, total 3 rumah dan juga 1 toko bahan bangunan hangus terbakar dalam insiden kebakaran di Langkah, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, Tribuners, kejadian ini terjadi Selasa kemarin, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian dan dibutuhkan sekitar 30 menit untuk proses pendinginan, Tribuners. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang mengatakan bahwa sebanyak 8 armada pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api dan juga 36 orang
yang terdiri dari 28 personel dari Mako Damkar Maros dan juga 8 orang dari sektor Bantimurun dan juga Bontoa. Sementara itu dijelaskan oleh Lotang yang mengatakan bahwa sulitnya memadamkan api ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena satu adalah rumahnya bersusun dan juga akses jalan menuju lokasi kebakaran itu sangat sempit sehingga menyulitkan personel untuk menjangkau area kebakaran tersebut. Dan yang kedua adalah saat kejadian api itu maksud saya angin berhembus sangat kencang sehingga api dengan cepat menyebar dan juga material yang ada di dalam rumah maupun toko itu sangat mudah terbakar. Nah, Tribuners, belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun dari penuturan pemilik toko, Hamka, ia mengatakan bahwa sempat terjadi suara ledakan yang diduga bersumber dari salah satu rumah yang terletak di belakang dan juga memiliki usaha kompres ban seperti itu. Dan itu kemudian tak lama setelah terdengar suara ledakan, api pun segera menyebar ke rumah-rumah lainnya sehingga pada akhirnya membakar 4 bangunan, yakni 3 rumah dan juga 1 toko bangunan. Nah, Tribuners, meski tak ada korban jiwa, namun dari hasil wawancara kami diketahui bahwa kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar karena dari toko bahan bangunan saja, Tribuners, itu sudah hampir seluruhnya dilalap api karena hampir seluruh material yang dijual di dalam toko itu habis terbakar, Tribuners. Dan tak hanya itu, di dalam toko juga ada surat-surat penting, surat-surat kendaraan maupun yang lainnya yang juga turut terbakar dalam insiden ini. Baik, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Nurul Hidayah, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Nurul juga sudah menghimpun keterangan dari Lotang, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros. Dan berikut liputannya untuk Anda. Armada yang kita pakai saat ini sebanyak 8, 6 dari Mako, 2 dari sektor. Jadi ada yang dari Bantimurun, ada yang dari Bontoa. Pak, untuk penyebab kebakaran sendiri apa sih, Pak? Sampai saat ini kami belum tahu apa penyebab kebakaran. Total rumah yang terbakar, Pak? Saya lihat itu ada 3 rumah, tapi ada juga terdampak. Jadi ada 4 bangunan ya, Pak, yang terbakar. Kejadiannya sekitar pukul berapa? Sesuai dengan informasi bahwa terjadi kebakaran di Jalan Nangka ya, sekitar jam 10 lewat. Kita kurang tahu jam berapa lewat, tapi sekitar jam 10 lewat. Apakah sesulit itu memang mematikan api sehingga kita butuh backup 2 kendaraan dari sektor? Memang karena rumah berdempet-dempet, ada yang di bagian belakang, ada yang di depan, sehingga kita mengalami kesulitan untuk pemadaman di bagian belakang karena rumah tersusun dan ke belakang, bukan berdempetan yang ke samping, tetapi di belakang ada lorong. Lorong juga kecil, tidak ada, sehingga menyulitkan kita untuk penyiraman pedang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mencatat selama 2021 terdapat puluhan siswa jenjang pendidikan SD dan SMP putus sekolah. Tepatnya ada 37 siswa SD, 28 siswa SMP, juga 116 siswa SMA SMK di Belitung yang putus sekolah. Wakil Bupati Belitung Isya Meirobi mengatakan kemudahan menghasilkan uang membuat anak muda memandang tak perlu sekolah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Pos Belitung ada Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adel, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Meski belum ada penelitian secara langsung penyebabnya, diperkirakan ada 2 faktor penyebab terjadinya angka putus sekolah di Kabupaten Belitung. Di antaranya berkaitan terjadinya pandemi hingga faktor ekonomi, yakni anak usia sekolah yang tergiur bekerja untuk menambang timah. Sebagai informasi, saat ini harga komoditas timah sedang tinggi, ditambah menambang timah ini tidak memerlukan syarat pendidikan tertentu. Dan menurut Wakil Bupati Belitung Isya Meirobi, ketika mereka di usia muda, anak-anak ini bisa menghasilkan uang, mereka punya pandangan dan opini bahwa tidak perlu sekolah, yang terpenting adalah menghasilkan uang. Makanya ini menjadi masalah ketika daerah mengandalkan pertambangan.
Dan sebagai bagian intervensi dalam mencegah angka putus sekolah, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mengadakan program SIMPOR atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Olahraga. Melalui program tersebut, siswa SD dan SMP mendapat bantuan biaya pendidikan untuk membeli kebutuhan sekolah. Pada 2021 lalu, Dindikbud Kabupaten Belitung menyalurkan 500 juta rupiah untuk program tersebut bagi siswa SD dan SMP. Program tersebut juga masih dianggarkan untuk 2022. Selain itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah, menyebut pihaknya kerap menyampaikan kepada pihak sekolah, terutama guru dan kepala sekolah, untuk melakukan pendekatan kepada siswa. Masih adanya angka putus sekolah tersebut harus menjadi perhatian di samping fokus penyelenggaraan proses pembelajaran. Dengan demikian diharapkan di Belitung angka putus sekolah menjadi zero dengan intervensi program yang solutif untuk menekan angka putus sekolah tersebut. Sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2021 dalam bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah di Belitung yakni sekitar 11 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas memiliki harapan mengenyam pendidikan hanya setara kelas 11 SMA. Angka tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Bangka Belitung maupun secara nasional, di mana secara nasional harapan lama sekolah Indonesia pada 2021 yakni 13,08 tahun atau setara diploma 1. Selain harapan lama sekolah, BPS Belitung juga mencatat rata-rata lama sekolah di Belitung yakni 8,45 tahun. Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata lama sekolahnya ini 8,45 tahun atau setara kelas 8 SMP. Demikian Firda, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung Adelina Nurmalitasari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tri Risma hari ini, Menteri Sosial meluncurkan kapal fiberglass dan motor listrik di Distrik Navigasi Jayapura pada Rabu 23 Maret kemarin. Motor listrik tersebut diketahui adalah hasil kerjasama antara Institut Teknologi 10 November atau ITS dengan Universitas Cendrawasih atau UNCEN. Risma mengatakan 2 kapal fiberglass yang telah terrealisasi diperuntukkan sebagai transportasi warga dan angkutan barang antar pulau. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi, laporan Anda. Ya, halo Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua, Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan yang memang diberdayakan dari mahasiswa Papua dan juga bekerja sama dengan mahasiswa ITS Surabaya dan juga pemuda dari Mamberamo Raya untuk 1 unit kapal dan juga 2 unit motor listrik yang nantinya akan dipergunakan untuk sarana transportasi di wilayah Mamberamo Raya dan juga Pegunungan Papua. Kita ketahui bersama bahwa akses transportasi di wilayah di Papua memang masih menjadi terisolir begitu di beberapa wilayah, sehingga diharapkan oleh Menteri Republik Indonesia Tri Risma hari ini dalam kunjungannya yang diliput oleh awak media termasuk kami Tribun Papua juga dirinya menyampaikan bahwa komitmennya untuk selalu bekerja sama begitu, dan ini adanya transfer knowledge ataupun transfer pengetahuan antara mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih dan juga Institut Teknologi 10 November Surabaya. Firda, demikian informasi dapat saya sampaikan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua di Bimantara atas laporannya. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihibur oleh Aldi, yakni dari Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini. Berikut liputannya untuk Anda. Siapapun umatnya yang ingin berusaha, pasti Tuhan akan mengabulkan. Karena itu ini adalah wujud saat itu mereka tidak percaya diri, untuk bahkan waktu saya sampaikan oke, kita akan buat kapal fiber, mereka seolah-olah tidak percaya. Dan sekarang kita sudah bisa lihat semua bahwa mereka bisa membuat sendiri itu, begitu. Jadi artinya tidak ada yang tidak mungkin. Ibu, keberlanjutannya seperti apa? Sebab ini kan nanti bentuk transfer teknologi. Dan sudah sekarang ini. Sekarang ini udah transfer, mereka yang kerja sendiri. Mereka yang kerja. Tadi kan saya cerita, mereka bahkan kerja sampai jam 10 malam, jam 12 malam. Saya selalu dikirimi foto-foto mereka saat bekerja. Mereka kerja sendiri. Penilaiannya terhadap kendaraan tadi seperti apa?
kendaraan apa? Yang perahu dan motor. Jadi kalau perahu kita sudah dapat kelayakannya. Nah ini yang motor yang akan diuji coba, meskipun uji cobanya motor udah kemarin sudah di pegunungan, tapi kan di Jawa. Nah sekarang kita akan lihat nanti uji coba di pegunungan di Jayapura ini, di Papua, di Papua. Kenapa? Supaya kita tahu nanti bagaimana harus apa yang kurang kita bisa sempurnakan. Aduh, aku nggak hafal, Pak. Karena ini bergerak terus. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polrestabes Medan bersama Polsek Patumbak menggelar gerebek kampung narkoba atau GKN di Jalan Pertahanan Pasar 2, Kecamatan Patumbak. Hal itu diungkapkan oleh Kanit Reskrim Polsek Patumbak AKP Ridwan kepada awak media pada Rabu 23 Maret. Total ada 8 orang yang diamankan, sebanyak 5 orang diduga sedang melakukan judi tembak ikan, dan 3 orang lainnya tersangkut kasus narkoba. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Goklas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Goklas. Ya, selamat siang Firda. Jadi malam Rabu 23 Maret 2022 sekitar pukul 2 siang itu pihak dari Polrestabes Medan dan juga Polsek Patumbak itu menggelar gerebek kampung narkoba di daerah kawasan wilayah hukum Patumbak. Ataupun dari proses tersebut didapati ada sekitar 8 orang yang pada akhirnya diamankan dibawa ke Mako Polsek Patumbak. Namun kita pantau semalam itu dari 8 orang tersebut ada 3 orang yang tersangkut kasus narkoba, di mana 1 orang diduga kuat sebagai seorang pengedar di lokasi tersebut dan 2 orang lainnya ditemukan narkoba tergeletak berada di meja mereka masing-masing seperti itu. Nah, adapun selain itu ada 5 orang yang didapati sedang bermain judi tembak di lokasi tersebut, sehingga pihak kepolisian itu membawa barang bukti sejumlah puluhan bungkus sabu-sabu yang dimana dikabarkan diedarkan dengan harga 50.000 per klip. Lalu kemudian juga meja judi tembak tersebut dibawa ke Polsek Patumbak. Nah, adapun terkait dengan kejadian tersebut, ke-8 orang itu sampai saat ini masih diperiksa oleh kepolisian dan nantinya akan disampaikan kembali kepada media. Nah, terkait dengan proses GKN, memang tentunya Polsek Patumbak selalu akan terus melakukan operasi serupa agar kiranya dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Goklas atas laporannya. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi dihimpun oleh Goklas, yakni dari AKP Ridwan, Kanit Reskrim Polsek Patumbak. Berikut liputannya untuk Anda. Ubah bekerjasama dengan dari Sat Narkoba Polrestabes Medan dan dari Sat Narkoba Polda serta dari Propos Polrestabes Medan serta unsur patroli lainnya. Jadi kami melakukan ini sesuai dengan atensi Pak Kapolda melalui Pak Dir Narkoba dan Kasat Res Narkoba. Setiap waktu kami akan melakukan gerakan kampung narkoba setiap polsek termasuk Polsek Patumbak. Di sini kami dalam melakukan penggerebekan ini kami ada mengamankan sebanyak 5 orang, 3 orang, 1 orang diduga keras selaku pengedar, karena pada saat kita melakukan penggerebekan sebelumnya kita juga melakukan undercover buy terhadap salah satu pengedar, dan satu lagi ada 2 orang lagi yang juga kita amankan yang diduga di sampingnya ada barang atau pemeriksaan lebih lanjut akan kami lakukan proses. Dan untuk terhadap ada beberapa orang laki-laki, 5 orang laki-laki kita amankan sedang bermain judikan. Nanti kita lakukan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku tentang proses penanganan perkaranya. Jadi sampai saat sekarang ya situasi aman dan terkendali, dan ini akan tetap kami lakukan di wilayah hukum Polsek Patumbak. Jadi Bang, total yang diamankan berapa semua Bang? Jadi total yang kita amankan berkisar 8 orang. Nah, 3 orang salah satu juga kuat bandar narkoba. Nah, yang 2 orang lagi diduga mungkin yang pemakai. Karena kita duga ya didapat di samping-sampingnya ada beberapa barang. Bang, apa aja yang disita Bang? Yang disita ya kasus narkoba ada sabu-sabu yang diduga sabu-sabu yang berisi di dalam
kantong plastik, serta berikut uang juga hasil penjualan. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali di informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
di akhir. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah KPNITA? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cerita sulitnya mencari minyak goreng masih saja terjadi di penjuru kota Solo. Bukan kemasan lagi yang harganya melambung tinggi, kini giliran minyak goreng curah. Warga yang ingin mendapatkan minyak goreng curah harus menebus atau membeli barang lain dengan harga yang tidak murah. Bahkan demi mendapatkan minyak curah dengan harga Rp15.300 per kilogramnya, warga harus rela mengantri panjang. Seperti yang terlihat di kawasan Pasar Legi Solo pada Rabu 23 Maret. Untuk mengetahui bagaimana kondisi saat ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Agil Tri Setiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agil, laporan Anda. Bahwasanya puluhan orang mengantri untuk mendapatkan satu jerigen minyak goreng curah yang mana harga per kilonya yaitu Rp15.300. Namun dalam pembelian satu jerigen itu pihak toko memberikan kebijakan bahwasanya pembeli harus membeli barang lain seperti gula atau tepung dengan ukuran satu sak, yang mana gula atau tepung dengan ukuran satu sak tersebut bisa nantinya untuk pembelian minyak goreng satu jerigen dengan berat 17 kg. Hal ini tentu saja dikeluhkan masyarakat, yang mana kebanyakan pembeli dari mereka yang mengantri kemarin adalah para pedagang minyak goreng curah eceran. Seperti yang diutarakan salah satu masyarakat bernama Milta Aulia, bahwasannya satu sak gula tersebut juga naik dari harga Rp625.000 per sak sekarang menjadi Rp240.000 per sak, sementara untuk tepung beras sendiri dari Rp100.000 menjadi Rp106.000. Selain itu dia juga harus mengantri lama, bahwasanya dia mengantri dari pukul 7 pagi dan mendapatkan nomor antrian sekitar 40, dan hingga siang hari dia masih mengantri untuk mendapatkan satu jerigen minyak goreng curah. Kelangkaan sendiri terjadi karena sejumlah distributor yang ada di Pasar Legi tidak mendapatkan kiriman minyak goreng curah. Bahwasanya dari pantauan kami di CV Sumber Makmur Santoso dan CV Surabaya sudah sekitar 1-2 minggu tidak mendapatkan pasokan minyak goreng curah. Sementara untuk toko Nugroho, mereka masih mendapatkan pasokan seberat 12.000 liter, sehingga banyak masyarakat yang mengantri di sana, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Agil Tri Setiawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Kayong Utara, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mengadakan vaksinasi COVID-19 berhadiah minyak goreng di Pantai Pulau Dato, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. Kegiatan vaksinasi tersebut dalam rangka memperingati HUT PPNI ke-48. Mengenai hal itu, Ketua DPD PPNI Kabupaten Kayong Utara, Sayuti, menyampaikan bahwa pelaksanaan rangkaian kegiatan ini dalam rangka HUT PPNI ke-48, yang mengatakan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 tak hanya tugas mata dari para perawat, namun semua anggota organisasi profesi serta masyarakat pada umumnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Jovi Lasta yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jovi, laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Firda. Saya Jovi dari Tribun Pontianak. Bisa saya sampaikan bahwa DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara melaksanakan vaksinasi berhadiah minyak goreng, ya seperti itu.
Nah, kegiatan ini tentunya dalam rangka memperingati HUT PPNI ke-48. Nah, khususnya penyelenggara di sini yaitu Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten Kayong Utara. Nah, tentunya kegiatan vaksinasi ini sebagai upaya dalam mencapai herd immunity juga ya. Nah, di samping itu juga dari pelaksanaan vaksinasi ini berhadiah minyak goreng. Nah, hal ini dilakukan tentunya untuk membantu kebutuhan juga dari masyarakat seperti itu. Dan juga ini untuk menjadi daya tarik dari masyarakat juga untuk mengikuti vaksinasi, karena kita tahu bahwa saat ini masih gencar dilaksanakan vaksinasi. Nah, sehingga pandemi COVID-19 tentunya bisa diredam di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Kayong Utara, bahwa pihaknya tentu melaksanakan kegiatan vaksinasi ini bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara dan juga organisasi terkait tentunya di bidang-bidang unit-unit kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan. Nah, ikut berandil dalam kegiatan ini seperti itu. Nah, dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara sendiri, yaitu diwakili oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara, yaitu Bapak Kasianus. Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi berhadiah minyak goreng ini sebagai upaya dari instansi terkait maupun organisasi terkait unit kesehatan dalam menggencarkan vaksinasi juga. Karena kita tahu bahwa saat ini masih terus dilakukan vaksinasi, baik itu vaksinasi dosis 1, 2, booster, dan juga vaksinasi lansia, serta saat ini juga dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kayong Utara, yaitu vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, seperti itu. Nah, selain itu juga Bapak Kasianus juga menyampaikan dalam peringatan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia, karena beliau juga sebagai perawat, tentunya kepada seluruh perawat yang masih berjuang untuk mengikuti jenjang-jenjang dari pendidikan, terutama untuk menggapai PNS seperti itu. Beliau menyampaikan bahwa tetaplah semangat dan teruslah berjuang kepada perawat seperti itu. Nah, karena selain itu juga perawat tentu harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan kesehatan seperti itu, untuk memenuhi kesehatan masyarakat juga. Nah, itulah pekerjaan dari dan juga pengabdian dari perawat itu sendiri. Nah, tentunya kita berharap semoga dari pelaksanaan vaksinasi berhadiah minyak goreng ini tentunya dapat mencapai herd immunity di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dan wilayah di sekitarnya. Kembali rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Jovi Lasta, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Universitas Samratulangi atau Unsrat masih menerapkan kuliah online sejauh ini. Menyusul penanganan COVID-19 yang menunjukkan tren positif di Sulut, dorongan untuk menggelar kuliah tatap muka atau offline kembali menguat. Meskipun demikian, keputusan kuliah tatap muka ada di tangan Rektor Unsrat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumowa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando, laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Kami laporkan dari Manado, Sulawesi Utara, bahwa sampai saat ini Universitas Samratulangi Manado, universitas atau perguruan tinggi yang terbesar di Sulawesi Utara, masih melaksanakan kuliah offline atau daring, dan itu sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun terakhir. Nah, sebenarnya kuliah tatap muka itu sempat digelar di awal tahun, ya pada bulan Januari, tapi seiring dengan peningkatan kasus COVID, menyusul datangnya gelombang ketiga varian Omikron, Rektor Universitas Samratulangi, Profesor Ellen Kumahat, itu memutuskan kembali untuk melaksanakan kuliah offline atau kuliah online. Dan itu sesuai dengan edaran terakhir dari Rektor, menyatakan bahwa kuliah online itu sampai 31 Maret 2022. Nah, berarti tinggal beberapa hari lagi edaran tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi.
Nah, dari informasi yang kami peroleh sampai kemarin itu bahwa belum ada edaran terbaru dari rektor terkait dengan pemberlakuan apakah akan melanjutkan kuliah online ataukah sudah bisa kembali ke kuliah tatap muka seperti biasa. Dan dari informasi yang kami peroleh bahwa tinggal menunggu keputusan dari rektor mungkin 1 atau 2 hari ini menjelang akhir bulan Maret, apakah Unstad akan kembali kuliah tatap muka atau masih melanjutkan kuliah offline. Sementara untuk penanganan COVID di Sulawesi Utara bisa dikatakan relatif terkendali. Ini bisa dilihat dari kasus harian, kasus positif harian COVID di Sulawesi Utara itu yang kini tidak lagi di angka 3 digit. Sekarang bermain di 2 digit dan 1 digit. Sementara Tribuners untuk mahasiswa sendiri sudah sangat berharap agar mereka bisa kembali untuk kuliah tatap muka, karena bagi mahasiswa yang angkatan lama sudah 2 tahun terakhir itu mereka kuliah online. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fernando Lumo atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara, Saudara. Rute penerbangan perintis dari Kabupaten Malinau tujuan Longbawan, Krayan, Kabupaten Malinau tertunda sekira 2 pekan. Sebelumnya, perwakilan calon penumpang Susi Air di Malinau protes dengan penundaan penerbangan dari Malinau tujuan Longbawan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun Network, sekira ada 33 calon penumpang penerbangan perintis tujuan Longbawan terdampak penundaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Kami melaporkan langsung dari Kalimantan Utara bahwa di Kabupaten Malinau pada hari Selasa lalu, tanggal 22 Maret 2022, sejumlah penumpang rute perintis dari Kabupaten Malinau di Bandara Kolonel R.A. Besing, Malinau menuju penerbangan perintis Longbawan atau Krayan Kabupaten Nunukan protes karena terdampak penundaan atau delay pesawat perintis maskapai Susi Air menuju rute perintis tersebut. Diketahui berdasarkan keterangan dari calon penumpang yang kami wawancarai pada hari Selasa lalu menyatakan bahwa penundaan sudah berlangsung sekira 2 pekan lebih, tepatnya pada berawal pada 5 Maret 2022 yang lalu. Nah, rute perintis tujuan Malinau ke Longbawan merupakan salah satu rute penerbangan yang disubsidi oleh pemerintah RI maupun pemerintah daerah melalui APBD, yang dimana untuk penerbangan ini merupakan satu-satunya jalur penghubung antara kabupaten atau kota-kota yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan di wilayah Kalimantan Utara, yakni di Kabupaten Malinau dan di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan keterangan dari calon penumpang dan data yang kami himpun dari sejumlah sumber, sekira ada 33 calon penumpang yang terdampak penundaan penerbangan tersebut. Dan pada hari yang sama juga, hari Selasa lalu, manajemen Susi Air, yakni Base Koordinator Wildan Susi Air di Malinau, kemudian berdasarkan pemaparan langsung dari Sekretari Susi Air, Nadine Kaiser, yang terhubung langsung melalui sambungan telepon, menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar penerbangan akan diupayakan kembali pulih pada hari Jumat atau besok. 33 penumpang saat ini masih kandas, masih tertunda penerbangannya, dan saat ini sedang menginap di wilayah Kabupaten Malinau sebelum melanjutkan perjalanannya ke Longbawan melalui penerbangan perintis tersebut. Ini merupakan salah satu, berdasarkan keterangan dari manajemen maskapai Susi Air, ini merupakan salah satu dampak dari peristiwa viral yang sempat viral pada 2 Februari 2022 lalu, di mana terjadi pengalihan sewa antara maskapai Susi Air yang mengakibatkan perseteruan antara pemerintah Kabupaten Malinau selaku pemilik aset Bandara Kolonel R.A. Hanggar Bandara Kolonel R.A. Besing
yang sebelumnya hanggar bandara tersebut disewa atau dikontrak oleh manajemen PT Susi Air di Malinau selama kurang lebih 10 tahun dan dialihkan kepada maskapai lain. Berdasarkan keterangan dari Nadine Kaiser sendiri melalui sambungan telepon menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kesanggupan terbang untuk penerbangan subsidi di wilayah perintis khususnya di Kalimantan Utara. Ini juga diakuinya sebagai dampak dari peralihan base perawatan yang sebelumnya berada di hanggar bandara Kolonel R.A. Besing Malinau, dan saat ini pengakuan dari manajemen maskapai sendiri telah dialihkan ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Penyebab penundaan dikatakan bahwa salah satunya adalah berkaitan dengan lama waktu maintenance armada khususnya ke tujuan Malinau Longbawan yang membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya, dampak dari pengalihan base perawatan armada Susi Air yang sebelumnya peruntukan untuk Kabupaten Malinau dialihkan ke Kota Tarakan. Berdasarkan keterangan dari manajemen maskapai, pihaknya menjanjikan hari Jumat besok penerbangan akan diupayakan kembali normal setelah mendapatkan izin dari engineer maskapai sendiri terkait kelayakan layak terbang armada pesawat ke rute perintis tersebut. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke Ambon, saudara. Aksi blokade jalan kembali terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Negeri Batu Merah pada Kamis 24 Maret. Blokade ini adalah aksi lanjutan dari blokade di titik yang sama pada Kamis dini hari. Dalam aksinya, warga Batu Merah kemudian berorasi menyampaikan tuntutan aksinya. Untuk mengetahui bagaimana jalannya aksi yang dilakukan oleh warga Batu Merah, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, ada Ridwan Tuasamo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan, laporan Anda. Baik, rekan Firda dan Tribunas. Pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur, warga di Negeri Batu Merah kembali melakukan aksi blokade jalan di tepat di turun-turun Batu Merah situ, Tribuners. Dan aksi blokade jalan itu merupakan lanjutan dari blokade jalan yang dilakukan pada Kamis malam kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Menurut informasi yang kami himpun di lapangan bahwa aksi blokade jalan yang dilakukan oleh warga Batu Merah ini merupakan buntut dari sengketa lahan di Dusun Hurunguang yang terjadi antara Desa Negeri Batu Merah bersama dengan Negeri Soya, di mana menurut Sekretaris Pemuda Negeri Batu Merah yaitu Roni Ternate, dia mengatakan bahwa dalam daftar registrasi di pengadilan tidak ada tercantum Dusun Hurunguang merupakan salah satu wilayah yang akan dieksekusi karena merupakan diklaim oleh masyarakat Negeri Soya. Sehingga warga Batu Merah yang tidak terima dengan keputusan pengadilan tersebut kemudian langsung melakukan aksi spontanitas dengan memblokir jalan di Jenderal Sudirman yang kemudian membuat kemacetan yang cukup panjang di sepanjang Jenderal Sudirman, di mana puluhan hingga ratusan warga kemudian tertahan di pertigaan Jalan Tuluka Besi dan Jalan Jenderal Sudirman. Kebanyakan dari mereka merupakan karyawan yang hendak pergi untuk melakukan aktivitas karena blokade jalan sendiri terjadi tepat di jam masuk kerja, sehingga blokade jalan itu menimbulkan semakin banyak konsentrasi massa di daerah Batu Merah yang kemudian harus menurunkan sejumlah personilnya baik itu dari Sabara maupun dari Brimob Polda Maluku, sehingga cukup membuat bersih tegang antara warga dan juga pihak kepolisian. Namun sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur saat Kapolda Maluku Lotaria Latif hadir di lokasi kejadian, warga langsung membuka blokade jalan, yaitu tepat di pukul 8.30. Kemudian Kapolda Lotaria Latif pun melakukan mediasi bersama pemerintahan desa atau Negeri Batu Merah di Masjid An-Nur Batu Merah, mungkin berjalan sekitar setengah jam. Kemudian hasil dari mediasi tersebut pun adalah sengketa lahan, eksekusi lahan yang rencananya dilakukan pada pagi tadi ditunda sementara waktu karena Lotaria Latif mengatakan bahwa
penundaan dilakukan karena melihat kondisi atau situasi yang sedang terjadi di Kota Ambon, di mana blokade jalan tersebut menghadirkan konsentrasi massa yang cukup banyak, sehingga bakal mengganggu ketertiban masyarakat sendiri. Sehingga Loter Relatif bersama pemerintahan negeri Batu Merah kemudian memutuskan untuk menunda sementara. Namun untuk waktu penundaan tersebut, kapan akan dilakukan eksekusi lahan lagi, belum bisa dipastikan karena bukan merupakan ranah daripada aparat kepolisian, sehingga keputusan eksekusi lahan masih akan menunggu hasil dari pengadilan. Sedangkan untuk keterangan dari pemerintahan negeri Batu Merah, mereka tetap tidak menerima karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam registrasi yang terdaftar di pengadilan memang tidak tertuang di Dusun Hurungwang sebagai salah satu wilayah atau lahan yang akan dieksekusi. Untuk diketahui bahwa Dusun Hurungwang ini mulai dari Air Kuning hingga ke Lorong Putri. Dalam kawasan itu sendiri terdapat ratusan bahkan ribuan kepala keluarga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, sehingga memang ketika terjadi eksekusi lahan nantinya akan sangat banyak sekali warga yang kemudian kehilangan tempat tinggal. Mungkin seperti itu laporan kami dari Ambon. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Ridwan Tuasomo atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jelang Ramadan, masyarakat di Dusun Sukal, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, memiliki makanan khas yakni kerang bulu untuk memperingati tradisi ruahana. Hidangan kerang bulu yang dimasak dengan cita rasa asam pedas dihidangkan dengan masakan lainnya, seperti ketupat, opor ayam, hingga rendang. Satu di antara warga Dusun Sukal, Tama, mengatakan kerang bulu dihidangkan untuk menjalin silaturahmi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Rizky Rianda Paklevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky, laporan Anda. Iya, Firda. Ya memang untuk di Dusun Sukal, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, saat ini memang sedang menjalankan atau memeriahkan tradisi ruahan yang memang dilakukan setiap tahunnya. Diketahui untuk tradisi ruahan ini dimulai setelah malam Nisfu Syaban yang dilakukan masyarakat hingga awal puasa, yakni untuk kali ini Ramadan 1443 Hijriah. Yang menjadi ciri khasnya atau uniknya selain tradisi ruahan itu sendiri, masyarakat di Dusun Sukal juga memiliki ciri khas di makanannya, yakni kerang bulu yang dapat dipastikan selalu ada ketika ruahan setiap tahunnya. Kerang bulu ini menjadi ciri khas di Dusun Sukal karena memang masyarakat di Dusun Sukal ini mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Karena secara geografis juga di Dusun Sukal ini memang berada di pinggiran laut. Lalu untuk kerang bulunya sendiri dimasak dengan berbagai cara, setiap rumah berbeda-beda. Namun untuk mayoritas masyarakat di Dusun Sukal memasaknya dengan menggunakan santan kelapa dan juga memiliki rasa yang asam pedas. Namun selain kerang bulu, tentunya juga ada masakan lain seperti ketupat, opor ayam, hingga rendang untuk menjamu tamu yang datang. Selain itu juga menariknya untuk ruahan di Dusun Sukal maupun acara lain di Bangka Belitung ini, masyarakat lain ataupun siapapun bisa datang ke rumah tanpa perlu kenal sebelumnya. Jadi siapa saja bisa menikmati ruahan ini karena memang tujuannya untuk menjalin silaturahmi. Jadi walaupun tidak kenal dengan pemilik rumah, masyarakat luar yang datang, lalu ruahan dan silaturahmi akan disambut dengan baik di Dusun Sukal ini. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Rizky Rianda Paklevi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kenaikan harga pupuk sebenarnya sudah mulai terjadi sejak awal tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Namun saat ini kenaikan kembali terjadi dan sangat tinggi, terlebih untuk pupuk padat. Ferry Ariswan, salah satu seorang pedagang pupuk, mengatakan sejak awal tahun, jenis pupuk seperti urea, NPK, dan NKP mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk mengetahui bagaimana saat ini kondisi harga pupuk di Kalimantan Selatan, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Pos, ada Reni Kurniawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reni, laporan Anda. Ya, terima kasih Firda.
bisa kami laporkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara memang mengalami kenaikan harga pupuk yang sangat signifikan. Meskipun sebenarnya kenaikan pupuk sudah mulai terjadi sejak awal tahun 2022 lalu. Namun saat ini kenaikan harga pupuk mengalami kenaikan yang sangat tajam, bahkan hingga hampir 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Untuk jenis pupuk padat seperti urea, NPK, dan NKP sendiri, bahwa biasanya untuk 5/50 kg atau dalam satu saknya dijual dengan harga sekitar 350.000. Namun saat ini di pasaran sudah mencapai harga 650.000, bahkan ada yang hampir ke 700.000 tergantung dari para pedagang sendiri. Selain dari kenaikan harga pada pupuk padat, juga terjadi kenaikan pada beberapa insektisida atau pestisida dan juga herbisida. Seluruhnya mengalami kenaikan meskipun sebagian pupuk kenaikannya tidak terlalu signifikan. Dampak yang dirasakan oleh para petani sendiri, mengingat saat ini Kabupaten Hulu Sungai Utara memang masih belum memasuki musim tanam. Namun jika harga pupuk yang ada saat ini tidak mengalami penurunan, jelas akan mempengaruhi dari produksi penanaman padi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah rawa di mana tanam sendiri hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada saat musim kemarau, dan biasanya akan dimulai pada saat bulan Mei melakukan musim tanam, dan itu merupakan saat di mana para petani sangat membutuhkan berbagai macam jenis pupuk untuk tanaman mereka. Ya, Firda, kami informasikan juga bahwa dengan adanya kenaikan harga pupuk ini memang tidak mempengaruhi dengan ketersediaan pupuk yang ada di masyarakat. Pupuk yang ada di masyarakat memang masih para pedagang memang masih aman, stoknya masih aman, namun para pedagang memang tidak berani menyetok terlalu banyak karena memang harganya yang sangat naik. Dan saat ini juga perlu diwaspadai bagi warga Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tidak membeli pupuk di sembarang tempat, karena berdasarkan informasi dari salah satu pedagang mengatakan bahwa sempat ada pihak yang menawarkan jenis pupuk-pupuk yang mengalami kenaikan harga tersebut namun dengan kualitas yang berbeda. Dikhawatirkan pupuk tersebut mengalami penurunan kualitas atau bahkan palsu. Firda, demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Reni Kurniawati, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Saudara. Rusunami Jakabaring telah dibangun oleh Pemprov Sumatera Selatan bekerja sama dengan Perumnas di tahun 2017 dan terdiri dari 1.200 unit dengan 10 lantai. Bangunan yang selesai dibangun awal 2015 itu merupakan rumah susun sederhana milik yang rencananya dikomersilkan kepada masyarakat. Namun setelah perhelatan ASEAN Games 2018, Rusunami kini dalam kondisi sepi tanpa penghuni. Bahkan bangunan megah tersebut terkesan kumuh dan tak terawat layaknya sebuah bangunan berhantu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Azan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Azan, laporan Anda. Baik, rekan Firda, terima kasih. Menurut laporan yang bisa saya berikan pada kemarin mengenai bangunan rumah susun milik Rusun di Jakabaring ini memang sudah tidak berpenghuni sejak dibangunnya pada tahun 2017 kemarin. Nah, ini terlihat dari bangunan tersebut itu terlihat sangat kumuh dan banyak sekali semak belukar. Juga terlihat di bagian dalam bangunan tersebut itu sangat kotor dan banyak kotoran, dan juga ini besi dan bagian plafonnya juga banyak yang karatan juga pada rusak. Juga dikatakan dalam bangunan ini sebenarnya akan dioperasikan kepada masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini setelah perhentiannya perhelatan dari ASEAN Games pada tahun 2018, ini masih kosong dan sampai sekarang ini tidak ada penghuni atau masyarakat yang menempati dari bangunan tersebut. Dan dikatakan juga bangunan ini tidak ada penjagaan dari petugas. Jadi disinyalir, kata warga setempat juga mengatakan banyak sekali dari golongan anak-anak muda yang sering bermain ataupun nongkrong di bangunan tersebut. Karena memang bangunan ini tidak ada penjagaan ataupun petugas yang berjaga di bangunan ini. Bisa saya sampaikan kembali, untuk dalam luas bangunan ini ada sekitar 1.200 unit bangunan dan 10 lantai di dalamnya. Ini juga terdiri dari beberapa ruangan, yaitu beda
beberapa ruangan dan beberapa lantainya juga terlihat banyak yang berkaratan. Juga di dalam ruangan sampai saat itu juga terlihat banyak sekali semak belukar yang mendalami dalam ruangan bangunan saat itu. Dan ini rencananya akan dilakukan pembangunan kembali untuk rusun 24 ilir, dikarenakan untuk pembangunan ke depan maaf, ini rekan Winda mungkin. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Itu dari yang bisa saya Tribun berikan Selasa. informasi mengenai. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Azan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengungsi Afghanistan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam. Sama seperti sebelumnya, upaya mereka tidak lagi membuahkan hasil, lantaran tak ada satupun pihak Pemko Batam menemui mereka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Uli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Sejumlah pengungsi Afghanistan kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk kesekian kalinya di depan kantor Wali Kota Batam. Nah, aksi unjuk rasa ini diikuti oleh sejumlah pengungsi Afghanistan, baik yang dewasa maupun anak-anak, dengan menggunakan payung dikarenakan Kota Batam sedang panas. Nah, selain itu, pengungsi ini bukan kali yang pertama melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam, melainkan sudah kesekian kalinya, Firda. Nah, selain itu, sama seperti sebelum-sebelumnya, aksi ini tidak membuahkan hasil di mana Wali Kota Batam ataupun pihak pemerintah Kota Batam lainnya tidak ada satupun yang menemui mereka, padahal mereka berharap mereka bisa menemui pihak dari pemerintah Kota Batam agar bisa menyampaikan aspirasi mereka. Nah, di mana adapun aspirasi mereka ingin dikirimkan lagi ke negara ketiga seperti Kanada, Australia, New Zealand, dan negara ketiga lainnya. Namun, aspirasi ini tidak bisa disampaikan lantaran tidak ada perwakilan pihak pemerintah Kota Batam yang menghampiri mereka. Lagi-lagi mereka pulang dengan tangan kosong. Nah, harapan mereka mengungsi di Kota Batam ini sudah bukan 1 tahun atau 2 tahun lagi, melainkan sudah ada hampir 10 tahun lebih. Mereka berharap juga bisa kembali beraktivitas seperti biasanya lantaran selama mengungsi di Kota Batam ini mereka tidak bisa bekerja dan melakukan aktivitas lainnya, dan mereka juga tidak memiliki identitas administrasi lainnya. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma Uli atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Memasuki bulan suci Ramadan, Pemprov Sulawesi Barat atau Sulbar akan menggelontorkan anggaran sebesar 19 miliar rupiah untuk 913 rumah ibadah dan kegiatan keagamaan. Hal itu disampaikan oleh Kasubag Bina Mental, Spiritual Biro Pemerintahan, dan Kesra Setda Sulbar, Makdum Ibrahim pada Rabu 23 Maret. Bantuan Pemprov ini merupakan rangkaian setelah Mamuju dan Majene terdampak gempa 6,2 magnitudo. Peruntukan bantuan rumah ibadah ini terdiri dari masjid, gereja, pura, wihara, dan aliran kepercayaan Papurondo di Mamasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Habludin Hambali yang akan melaporkannya. Silakan rekan Habludin, laporan Anda. Ya, baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menggelontorkan anggaran APBD di tahun 2022 ini sebanyak 19 miliar lebih, di mana bantuan ataupun bantuan ke rumah ibadah ini ditujukan kepada 913 rumah ibadah maupun kegiatan keagamaan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Terutama di 2 kabupaten ini, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene yang terdampak gempa 15 Januari 2021 lalu. Dan informasi yang kami dapatkan dari lapangan bahwa kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan ini merupakan berbagai yang akan dibantuan ini diberikan, baik itu kegiatan keagamaan maupun proses rehab masjid,
masjid, pura maupun gereja yang mengalami kerusakan pasca gempa 15 Januari 2021 lalu. Dan bahkan bukan hanya untuk di 2 kabupaten ini, tapi di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dan komitmen ini diberikan oleh Pemprov Sulawesi Barat mengingat banyaknya kegiatan ataupun kegiatan keagamaan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan permohonan proposal kepada Pemprov Sulawesi Barat. Dan nantinya bahkan juga di salah satu kabupaten Mamasa yang memiliki kepercayaan yang tidak yang lain daripada yang selama ini diakui oleh pemerintah, yaitu kepercayaan Mapurondo, itu juga diberikan bantuan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dan saat ini proses pencairan sudah dilakukan dan pihak Pemprov mengatakan bahwa proses pencairan bantuan rumah ibadah dan maupun kegiatan keagamaan ini diberikan langsung ke rekening masing-masing penerima ataupun pengelola rumah ibadah ataupun kegiatan keagamaan itu sendiri. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Habluddin Hambali atas laporannya. Kami akan tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh Habluddin, yakni dari Ibrahim Kasubag Bina Mental Spiritual Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar. Berikut liputannya untuk Anda. Bahkan kami juga ada bantuannya, Unika juga kita bantu. Jadi perhatian pemerintah terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat luar biasa. Kita sangat mensupport. Dan biasa pertanyaan ada, kenapa kami tidak dibantu ya? Karena proposal itu intinya. Jadi penting ada permohonan. Permohonan. Dan rumah ibadah tahun ini kita bantu 913 lembaga. Mulai dari masjid, gereja, pura, majelis taklim, TPA, kemudian taman pendidikan anak gereja. Lengkap kita bantu tahun ini. Jadi sebanyak 913, anggarannya 19M. Insya Allah tinggal menunggu SK Gubernur. Mudah-mudahan kita harap masyarakat berdoa supaya sebelum Ramadan sudah bisa terrealisasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Anana, wakil kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.